Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada awal pembelajaran PPKN di kelas 9, kalian akan diajak untuk mempelajari materi tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mempunyai keyakinan yang tinggi akan keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Keyakinan tersebut ditandai dengan dimilikinya pengetahuan dan keterampilan kalian dalam pertama, mendeskripsikan perkembangan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kedua, mendeskripsikan dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, mengidentifikasi perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman dalam berbagai kehidupan. Nah, untuk materi ini kita akan membahas tentang mendeskripsikan perkembangan pengalaman Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, di mana kita akan mempelajari pelaksanaan Pancasila dari masa ke masa. Lanjut, slide berikut. Masih ingatkah kalian dengan materi kelas 7 dan 8 tentang Pancasila? Mari ingatkan lagi. Pertama, poin Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Jadi, semua hukum, tindakan pemerintah dan negara harus sesuai dengan norma yang ada dalam sila-sila Pancasila. Pengertian yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai perwujudan pengalaman-pengalaman hidup dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, moral, etika yang melahirkan pandangan hidup. Jadi Pancasila lahir karena kepribadian bangsa Indonesia pada masa lampau yang dijadikan sebagai dasar dalam rumusan Pancasila. Lanjut, next slide berikutnya. Setelah dari masa ke masa dibedakan menjadi 4 periode. Yang pertama adalah pada masa awal kemerdekaan, dimulai pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Yang kedua adalah masa Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1966. Yang ketiga Orde Baru dan yang keempat adalah reformasi. Selanjutnya, ya, pada masa awal kemerdekaan yang dimulai setelah proklamasi, tepatnya setelah tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tahun 1959. Dibedakan menjadi 2 periode. Yang pertama adalah demokrasi pada awal kemerdekaan sekitar tahun 1945 sampai dengan tahun 50-an. Di masa setelah Indonesia merdeka, terdapat beberapa pelaksanaan atau penyimpangan terhadap Pancasila. Yang pertama, kita bisa lihat dengan munculnya gerakan-gerakan pemberontakan seperti pemberontakan PKI, Darul Islam, pemberontakan Republik Maluku Selatan, Revolusioner, APRA, dan lain sebagainya. Banyak terjadi pemberontakan setelah proklamasi kemerdekaan. Karena apa? Karena pelaksanaan pada setelah proklamasi kemerdekaan masih terombang-ambing, masih belum jelas ya. Penerapannya tidak sesuai dengan Pancasila. Ketatanegaraan seperti lembaga-lembaga hukum, lembaga-lembaga seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif belum terlaksana secara benar ya. Seperti peran DPR yang lebih tinggi daripada presiden, seperti presiden yang hanya sebagai simbol, sedangkan yang memimpin pemerintahan adalah Perdana Menteri, tetapi di sisi lain DPR itu yang menguasai pemerintahan. Itu menyebabkan ketidakseimbangan terhadap kekuasaan pada awal kemerdekaan. Nah, di sini kita bisa melihat demokrasi pada awal kemerdekaan ya. Konstitusi negara. Konstitusi adalah hukum dasar tertulis yang digunakan pada masa itu. Konstitusi yang digunakan pada masa awal kemerdekaan adalah UUD 45 yang belum amandemen ya, yang masih fresh, masih awal. Bentuk negaranya negara kesatuan, bentuk pemerintahannya republik, dan sistem pemerintahannya presidensial.
Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu presidensil nanti akan dibahas di belakang ya. Karena nanti ada kaitannya dengan sistem pemerintahan yang satunya yang namanya parlementer, di mana menentukan bentuk negara dari suatu negara itu. Kalau presidensial jelas adalah negara kesatuan, ya. Tapi kalau parlementer adalah bentuk negaranya negara federal. Ya. Terus yang kedua adalah demokrasi liberal. Karena adanya banyak pemberontakan, maka diubahlah sistem pemerintahannya dari presidensil ke parlementer, di mana kondisi saat itu presiden tidak punya kuasa untuk menjalankan pemerintahan. Akan tetapi pada masa itu dibentuklah suatu kabinet atau susunan para menteri yang ditunjuk oleh parlemen atau DPR. Ya, jadi pada masa itu konstitusi yang digunakan bukan lagi UUD 45, tetapi Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau UUDS 1950, di mana bentuk negara pada masa itu adalah negara federal atau serikat. Bentuk pemerintahan tetap republik. Ya, kalau kalian penasaran dengan negara seperti apa sih negara federal atau serikat, kalian bisa mengacu pada negara Amerika Serikat. Ya. Negara Amerika Serikat di situ di dalamnya bukan provinsi, tetapi adalah negara bagian, di mana dalam negara bagian itu punya kuasa tersendiri, ya, di mana presiden tidak bisa campur tangan dalam negara bagian itu. Itulah bedanya negara kesatuan dan negara federal atau serikat. Ya, kalau negara kesatuan kita bisa mengacu pada negara kita yang sekarang adalah negara kesatuan. Oke, lanjut next berikutnya. Ya, masih dengan penerapan Pancasila pada masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai dengan 1959, penerapan Pancasila yang berhasil pada masa ini adalah berhasil menyelenggarakan pemilu pertama kali pada tahun 1955 untuk memilih anggota konstituante. Ya, di sini apa sih anggota konstituante? Anggota konstituante di sini yang dimaksud adalah seperti DPR ya, yang fungsinya untuk merancang rancangan undang-undang, ya, rancangan undang-undang. Itu fungsi dari konstituante. Sedangkan penyimpangan terhadap Pancasila pada masa demokrasi liberal ini adalah yang pertama, menghapus sistem presidensil dan menggantikan menjadi sistem pemerintahan parlemen. Yang kedua adalah mengganti UUD 45 dengan UUD sementara. Padahal seharusnya UUD 45 itu kedudukannya tetap. Sedangkan yang ketiga, kedudukan DPR lebih tinggi daripada pemerintah atau negara. Di sini pada masa demokrasi liberal, pemerintah yang dimaksud adalah kabinet atau perdana menteri. Sedangkan presiden kemana? Presiden hanya sebagai simbol atau kita kenal seperti raja atau sultan yang tidak punya kuasa untuk mengatur pemerintahan. Itulah ya pada masa demokrasi liberal. Yang keempat, banyak terjadinya pergantian kabinet karena mosi tidak percaya dari DPR sehingga pemerintahan tidak stabil. Ada 7 pergantian kabinet pada masa itu, di mana pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Bayangkan ya, kabinetnya diganti-ganti sampai 7 kali, otomatis banyak program yang tidak terlaksana karena adanya mosi tidak percaya dari DPR. Jadi dalam hal ini antara DPR dengan pemerintah atau kabinet atau perdana menteri ya tidak punya kekuatan yang seimbang. Di sini DPR kekuasaannya lebih besar daripada pemerintah. Yang kelima, tidak adanya musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Di mana-mana keputusan ini tentu lebih DPR ya. Keputusan DPR tanpa pertimbangan dari pemerintah.
Yang keenam, adanya multipartai yang mementingkan kelompok atau golongannya sendiri. Banyak partai pada masa itu dibentuk, akan tetapi fungsinya tidak untuk masyarakat atau rakyat, tetapi lebih dicadangkan untuk kepentingan atau golongannya sendiri. Yang terakhir, anggota konstituante gagal melaksanakan tugasnya untuk membuat rancangan undang-undang karena anggota konstituante ini gagal dalam menjalankan tugasnya. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tahun 1959 yang isinya adalah pembubaran konstituante. Yang kedua, menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi dan tidak berlakunya UUD 1950 serta membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Lanjut slide berikutnya. Keluarkan Dekret Presiden 1959, ya, dengan dikeluarkan Dekret Presiden itu menandakan bahwa era awal liberal, ya, awal kemerdekaan pada masa liberal telah berakhir dan berganti menjadi masa Orde Lama, di mana konstitusi pada saat itu adalah UUD 1945, bentuk negara kesatuan, dan sistem pemerintahan berganti menjadi presidensial. Pada masa Orde Lama, Presiden kembali mengambil alih pemerintah, ya, lebih tepatnya Pak Presiden Soekarno. Di sini pelaksanaan pada masa Presiden Soekarno mengalami beberapa masalah atau penyimpangan, ya, karena tidak sesuai dengan Pancasila. Yang pertama adalah adanya penetapan Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Yang kedua, Presiden membubarkan DPR dan membentuk DPR GR. Padahal seharusnya antara Presiden dan DPR seimbang. Akan tetapi di sini menandakan bahwa kekuasaan Presiden atau pemerintah lebih besar daripada DPR atau parlemen. Berkebalikan dengan liberal pada masa yang lalu, ya, kalau yang ini Presiden lebih mendominasi. Padahal seharusnya antara Presiden dan DPR itu seimbang. Jadi tidak sesuai dengan pelaksanaan yang sesuai dengan Pancasila. DPR di sini seharusnya lebih mewakili rakyat, dan perwakilan rakyat itu dibubarkan oleh Presiden, dan itu jelas termasuk penyimpangan terhadap Pancasila. Yang ketiga, Presiden membentuk MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Kalau dalam kenyataannya dalam UUD 1945 MPR, ya, MPR itu seharusnya terdiri dari DPR dan juga DPD. Dan DPR ini adalah perwakilan rakyat. Perwakilan rakyat yang seharusnya dipilih oleh rakyat. Dan di sini MPR dibentuk atau dipilih oleh Presiden. Itu termasuk penyimpangan terhadap Pancasila. Yang keempat, menjalankan politik mercusuar, membangun bangunan yang lebih terutama di ibu kota, ya, yang sekitar Jakarta, membangun bangunan seperti Monas, Jembatan Ampera, Gelora Bung Karno, dan lain-lain, sehingga mengakibatkan pemborosan dana, ya. Yang terakhir, adanya gerakan 30 September PKI pada tanggal 30 September 1965 yang bertujuan untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi komunis dengan cara menculik atau membunuh para perwira jenderal TNI, ya, pada masa itu. Kalau pengen lebih jelasnya nanti akan dibahas pada bab selanjutnya, ya, tentang G30 SPKI seperti apa. Slide selanjutnya.
pada masa Orde Baru. Setelah adanya gerakan 30 SPKI pada tahun 1995, terjadi beberapa pemberontakan, terutama dari mahasiswa, rakyat, dan beberapa kalangan TNI, supaya Insinyur Soekarno mundur. Ya, dengan demikian, ketika Insinyur Soekarno lengser dari jabatannya, maka berakhirlah era Orde Lama dan diganti menjadi era Orde Baru, atau disebut demokrasi Pancasila, yang pada masa itu dipimpin oleh Presiden Soeharto dengan konstitusi masih tetap UUD 1945, bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, dan sistem pemerintahan presidensial. Akan tetapi pada masa Orde Baru ini banyak sekali terjadi penyimpangan terhadap Pancasila, ya, di mana di sini Pancasila dijadikan sebagai alat untuk menguasai rakyat. Padahal seharusnya Pancasila menjamin hak asasi rakyat, bukan mengintimidasi rakyat, bukan untuk memonopoli rakyat. Yang kedua, penjabat yang menempati pemerintah rata-rata berdasarkan kekeluargaan. Jadi penjabat pada masa itu seperti DPR, Mahkamah Agung, dan lain-lain, yang menjabat di situ adalah ditunjuk oleh Presiden Soeharto itu sendiri atas dasar kekeluargaan. Ya, jadi rata-rata masih kerabat dengan Presiden Soeharto, atau dalam hal ini disebut nepotisme. Yang ketiga, banyaknya kritikan dari rakyat yang tidak didengar oleh pemerintah. Padahal seharusnya suara rakyat itu adalah poin pertama dari rumusan Pancasila yang disalahartikan dalam masa Orde Baru ini. Yang keempat, pembangunan hanya terfokus di pusat seperti Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Sementara wilayah Indonesia bermacam-macam pulau seperti ada yang namanya Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Madura. Kalau Papua masih belum tergabung secara penuh ya dalam masa ini. Yang kelima, pemerintah sering melakukan kekuatan militer bagi siapapun yang berani mengkritik pemerintah. Jadi dalam hal ini pemerintah berusaha untuk memonopoli rakyat dengan menakut-nakuti rakyat agar tidak membantah keputusan dari pemerintah. Yang keenam, banyaknya praktek korupsi di antara penjabatnya. Nah, ini yang menyebabkan krisis moneter pada masa itu. Yang ketujuh, kebebasan pers terbatas, kebebasan dalam media massa, kebebasan rakyat untuk mengeluarkan suara terbatas. Ya, jadi tidak bisa mengapresiasi pendapatnya dalam pemerintahan. Yang kedelapan, ini yang menjadi puncak akhir dari era Orde Baru adalah adanya kasus Trisakti. Kerusuhan besar-besaran yang dipelopori oleh mahasiswa Trisakti untuk menjatuhkan pemerintahan Soeharto pada bulan Mei 1998. Jadi pada masa ini mahasiswa Trisakti mengajak beramai-ramai dari berbagai kalangan daerah untuk mengadakan demonstrasi besar-besarnya dengan kerusuhan-kerusuhan yang ada supaya Presiden Soeharto mundur. Akibat kerusuhan yang serempak di negara se-Indonesia itu akhirnya Presiden Soeharto mundur pada bulan Mei 1998 dan diganti oleh wakil presiden yang pada masa itu adalah Habibie. Slide selanjutnya. Setelah Presiden Soeharto lengser pada bulan Mei 1998, maka berakhirlah masa Orde Lama dan berganti menjadi masa reformasi. Pada masa reformasi ini, penyelenggaraan atau pelaksanaan Pancasila pada masa ini ada beberapa keberhasilan atau kelebihan ya pada masa ini. Yang pertama adalah berhasil menyelenggarakan pemilihan presiden pertama pilihan rakyat tahun 2004. Siapa itu? Ya, presiden pertama pilihan rakyat yang pertama adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yang kedua adalah kedudukan legislatif atau DPR seimbang dengan eksekutif atau presiden. Jadi tidak ada yang besar dan kecil, tetapi seimbang. Ya.
di mana DPR itu jumlahnya ada 560-an, sedangkan presiden itu dibantu oleh para menteri. Dan menteri itu ada para pembantu menteri dan lain sebagainya. Nah, mereka yang menjalankan pemerintahan berdasarkan keputusan dari presiden. Yang ketiga, adanya sistem pembagian kekuasaan yang jelas. Ya, kembali ke poin kedua ya. Legislatif di sini jelas pembagiannya, yang fungsinya untuk membuat undang-undang yang dikelola oleh DPR dan juga DPD atau MPR. Yang kedua, eksekutif. Di sini adalah presiden dibantu oleh para menteri. Yang ketiga, yudikatif, yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Sedangkan kira-kira KPK itu apa? KPK itu penyelidik ya, di antara semuanya. Menyelidiki kasus-kasus korupsi, lebih ke ranah korupsi dari ketiga lembaga tersebut ya. Jadi kalau dimasukkan ke yudikatif belum tentu ya. Jadi KPK ini adalah pengawas hanya untuk kasus korupsi. Yang keempat adalah adanya jaminan hak asasi manusia. Jaminan hak asasi manusia di sini sudah jelas ya, tercantum dalam UUD 1945, terutama dalam pasal-pasalnya, di mana kita sebagai pelajar atau kalian sebagai pelajar memperoleh kehidupan yang layak, hak untuk hidup dan lain sebagainya. Ya, sekian dulu materi pada hari ini ya, pengenalan pelaksanaan Pancasila dari masa ke masa. Setelah ini coba kerjakan uji kompetensi 1 yang ada di situs e-learning dan kirim jawabannya, boleh diketik atau foto. Kalau foto harus 1 foto karena tidak bisa mengirim 2 foto ya. Untuk absen silakan tinggalkan komentar di situs e-learning dengan kata hadir. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.